Hai kelas, bertemu lagi dengan Miss Meida di pembelajaran matematika di kelas 8. Nah, kali ini kita akan membahas rumus-rumus dari pola bilangan. Seperti yang sudah kamu ketahui, pola bilangan ada 6 jenis. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Yang kedua, pola bilangan genap. Yang ketiga, pola bilangan persegi. Yang keempat, pola bilangan persegi panjang. Yang kelima, pola bilangan segitiga. Dan yang keenam, pola bilangan segitiga pascal. Kita akan kupas satu persatu. Yuk langsung aja, let's go to slide. Rumus-rumus dari pola bilangan. Nah, seperti yang kita ketahui, pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Nah, pola bilangan yang akan kita pelajari adalah pola bilangan genap, segitiga, segitiga pascal, persegi, persegi panjang, dan ganjil. Nah, kita akan mempelajari rumus-rumus dari pola bilangan berikut ini. Yang pertama pola bilangan ganjil ya. Ini ada bintang 1, 3, 5, 7 ya, dan seterusnya. Nah, kamu bisa hitung ya, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya N. Nah, ini udah banyak ya. Jadi N ini adalah suku ke N. Jadi di dalam pola bilangan ada namanya suku. Jadi suku pertama itu adalah 1 gitu ya. Jadi ini U1, baru ini U2, suku kedua gitu ya, baru U3, kemudian U keempat, U5, baru UN ya, jadi U ke N gitu. Jadi N ini ya terserah mau berapa banyaknya, jadi kita akan mencari rumusnya. Nah, seperti yang kita tahu gini ya, 1 dengan 3 bedanya adalah 2 ya. Kemudian 3 dengan 5 bedanya juga 2. 5 dengan 7 bedanya juga 2 ya, beda selisih ya. Jadi 7 dengan 9 juga 2. Nah, kita akan mencari rumusnya ini, rumus umumnya. Nah, 1 ini, oke, 1 ini ya bisa kita cari dengan, kita peroleh dengan ya 2 kali 1 kurang 1 ya. Jadi 2 kali 1 2 kurang 1 1. Jadi jawabannya 1. Nah, gitu ya. Coba kita lihat lagi untuk yang ketiga ini ya. Yang ketiga ini tetap sama, bedanya kita kalikan 2 kali 2 dikurang 1, 4 kurang 1, 3, benar ya. Kemudian yang kelima ini boleh sama juga ya, jadi 2 kali 3 kurang 1. Nah, jadi setiap bedanya dikalikan dengan suku keberapa baru dikurang 1 gitu. Nah, lanjut lagi yang ketujuh. 2 kali suku keempat baru dikurang 1 gitu ya. Kemudian yang ke-9 berarti 2 kali suku kelima baru kurang 1. Benar ya jawabannya ya 9. Nah, maka untuk UN bisa kita buat rumus umumnya adalah ini. 2N kurang 1 ya. Jadi, ketika ada rumus pola bilangan ganjil, rumus umumnya seperti ini. 2N kurang 1. 2 kali suku keberapa itu baru dikurang 1. Nah, seperti itu. Jumlah dari N bilangan asli ganjil yang pertama itu rumusnya N kuadrat. Ya, jadi kalau ditanya jumlah, rumusnya pakai N kuadrat. Nah, kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, tentukanlah jumlah dari 15 bilangan ganjil yang pertama. Nah, untuk menentukannya, kan ini katanya jumlah gitu ya. Jumlah berarti kita pakai rumus yang N kuadrat. Nah, maka pakai rumus N kuadrat. Nah, N-nya itu yang mana nih? Dari N gitu ya.
jumlah dari N, berarti N-nya yang 15. Nah, maka N kuadrat sama dengan 15 kuadrat, sama dengan 225. Jadi jumlah dari 15 bilangan asli ganjil yang pertama adalah 225. Lanjut ya, bagian D pertanyaannya. Tentukanlah jumlah dari bilangan asli ganjil dari 1 sampai dengan 111. Nah, ini kan ditanya jumlah juga, berarti pakai rumus N kuadrat. Nah, tetapi tentukan dulu, emang N-nya itu berapa? Kalau bilangan asli ganjilnya dari 1 sampai 111. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih, N-nya berapa, gitu ya. Nah, kita pakai rumus UN. Nah, UN di slide sebelumnya ya, rumusnya 2N kurang 1. Nah, tinggal dimasukin. UN-nya ini maksudnya apa? Suku ke N. N-nya kan kita belum tahu berapa ya, jadi suku ke N. Nah, yang kita masukin UN-nya adalah 111, karena 111 itu suku ke N. N-nya yang mau kita cari. Ya, jadi 111 sama dengan 2N kurang 1. Nah, tinggal pindah ruas ya yang sejenis. Nah, jadi 111 min satunya pindah ke kiri, berarti jadi plus. Nah, jadi 111 plus 1 berarti jadi 112 sama dengan 2N. Nah, maka N-nya sama dengan 112 dibagi 2. Jadi hasilnya berapa? 56 gitu ya. Jadi N-nya 56. Nah, kan yang ditanya jumlah. Kalau jumlah tadi pakai rumus N kuadrat, maka N-nya tadi 56, maka 56 kuadrat. Jadi hasilnya berapa 56 kuadrat? 3136 ya. Oke, sip. Nah, jadi gitu ya. Jadi jumlah dari 56 bilangan asli ganjil adalah 3136. Nah, sekarang pola bilangan genap. Ya, di sini ada 2, 4, terus berapa tuh? 6, ya, 8, dan seterusnya sampai ke N, ya. Oke, ini udah ditandain. Ada 2, 4, 6, 8, sampai suku ke N. Nah, sama seperti yang tadi, ya. Jadi, yang kedua adalah suku pertama, ya. 4 berarti suku kedua. Yang ketiga 6 ya. Jadi suku keempatnya 8 dan ada UN. Nah, gitu ya. Nah, kita akan mencari rumus umum dari pola bilangan genap. Nah, bisa kita lihat di sini ya. 2 dengan 4 selisihnya 2 ya. Kemudian 4 dengan 6 selisihnya 2 juga. 6 dengan 8 selisihnya 2. Nah, jadi kita tetap mau mencari ya untuk rumus umumnya. Nah, dari sini 2 ya, bisa kita lihat 2 ini dari mana sih kira-kira ya. 2 kali 1 ya. Kemudian yang keempat ini 2 kali 2. Kemudian kalau yang 6, 2 kali 3. Jadi yang 1, 2, 3 adalah sukunya gitu ya. Terus yang 8 berarti 2 kali suku keempat. Nah, ya sama ya. Nah, untuk itu maka bisa kita tentukan rumus umum suku ke N adalah 2N ya. Jadi 2 kali N seperti itu. Nah, jumlah dari N bilangan asli genap yang pertama N kali N plus 1. Itu jumlah ya, kalau ditanya jumlah. Kalau tadi suku ke N, berarti 2N gitu ya. Oke, masuk kita ke contoh. Yang pertama, tentukan nilai suku ke-11 pada pola bilangan genap. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya suku ke-11 berarti U. Karena suku ya, berarti U11 yang ditanya. Maka U11, tadi rumusnya apa? 2 kali N. Nah, jadi
N-nya ganti dengan 11, berarti 2 kali 11. Berapa? 22. Jadi, suku ke-11 pada pola bilangan genap adalah 22. Gitu. Terus soal yang kedua. Tentukan jumlah dari 15 bilangan asli genap yang pertama. Nah, ini jumlah dari 15. Nah, sama seperti ini ya, jumlah dari N. Berarti 15 ini adalah N. Nah, berarti kita pakai rumus yang ini ya. Jadi N buka kurung N plus 1. Yuk cari N-nya berapa? 15 ya. Buka kurung 15 plus 1. Nah, jadi hasilnya adalah 15 kali 16. Berapa? 15 kali 16? 240 ya. Oke, sip. Kemudian yang ketiga. Tentukan jumlah dari bilangan asli genap dari 2 sampai dengan 98 ya. Jadi kita menentukan dulu nih dari sampai yang dari 2 sampai dengan 98 itu gitu ya. Nih, kita mau mencari tentukan jumlah juga ya. Oke, 2 sampai 98 ya. Jadi 98-nya adalah UN ya. 98 ini UN. Kita nyari N dulu ya, sama seperti yang ganjil tadi ya. Cari N-nya berarti pakai rumus UN. UN adalah 2N ya. Jadi UN-nya tadi 98. Jadi sama dengan 2N. Maka N adalah 98 bagi 2 ya. 98 bagi 2, 49. Nah, udah ketemu nih N-nya. Maka kita masuk ke jumlah. Jumlah apa? N buka kurung N plus 1. Jadi sama dengan 49. 49 plus 1. Jadi 49 kali 50. Berapa? 2450 gitu ya. Oke ya. Jadi dipahami mana jumlah yang ditanya, mana suku ke N gitu. Yang ketiga, pola bilangan persegi. Nah ya, ini persegi. Coba ya gimana bilangan persegi gitu ya. Nih, biasanya ini disebut dengan bilangan kuadrat ya. Jadi kuadrat sama dengan persegi. Nah, jadi ada 1, 4, 9, 16, dan suku ke N. Ya, sama. Berarti 1 suku pertama, baru suku kedua, kemudian suku ketiga 9, suku keempat 16, dan ditanya suku ke N gitu ya. Nah, dari sini bisa kita lihat, ya ini mah gampang ya. Jadi 1 mah bilangan persegi berarti 1 pangkat 1, kemudian yang ini 2 pangkat 2, yang 9 3 pangkat 2, kemudian 4 pangkat 2. Oke ya, jadi ini, ini 1 pangkat 2 ya. Jadi kelihatan polanya, maka kita tentukan rumus ke N adalah UN sama dengan N kuadrat. Jadi kalau persegi ya dikuadratin doang ya. Selanjutnya pola bilangan persegi panjang. Nah, layaknya persegi panjang berarti punya panjang dan lebar gitu ya. Nah, bisa kita lihat. Nah, ada lollipopnya ya, suku pertama, baru suku kedua, kemudian suku ketiga, dan seterusnya ya, suku ke N. Nah, jadi bisa kita lihat 2, 6, 12, dan N ya. Dan kita tandai suku pertama ya, yang kedua itu suku pertama, baru 6, ya, suku pertama, baru suku kedua, baru 12 suku ketiga ya, dan N-nya suku ke N. Nah, gitu ya. Nah, untuk mencari rumus umumnya, nah bisa kita perhatikan di sini. Ini 2 ya. Bisa kita lihat kalau panjang gitu ya. Boleh panjang, boleh pakai ini ya.
ke samping gitu ya. Jadi ini kalau panjangnya 2, tetapi kalau dia lebarnya 1. Kemudian suku kedua ini panjangnya 3, lebarnya 2 gitu ya. Kemudian ini panjangnya 4, terus lebarnya 3 ya. Kemudian suku ke N. Nah, berapakah itu? Kita akan mencarinya ya. Jadi untuk yang suku pertama ini 2 ya, bisa kita ambil 2 itu perkalian persegi panjang, panjang kali lebar ya. Jadi 2 kali 1. Terus di sini 3 kali 2. Kemudian di sini 4 kali 3. Nah, habis itu ya, supaya dapat polanya nih, ini kan belum dapat pola ya, belum ada yang sama gitu ya. Jadi kita jabarkan lagi gitu ya. Jadi jabarkan si duanya. Jadi 1 plus 1 dikali 1. Kemudian yang 3 kali 2-nya, nah 2 plus 1 gitu ya, kali 2. Kemudian di sininya 4 ini berarti 3 plus 1 dikali 3. Gitu ya. Nah, dari sini kan udah ketahuan polanya ya. Yang satu itu bilangan yang tetap, kemudian satu yang kalinya itu adalah suku ke N-nya. Nah, jadi bisa kita simpulkan untuk mencari UN-nya N plus 1 kali N. N plus 1 kali N gitu ya. Nah, ini kita masuk ke contoh ya. Yang pertama, bilangan persegi suku ke-12 ya. Kalau ditanya suku ke-12 berarti U12 ya kan? Suku ke ya, jadi 12. Nah, tadi kalau persegi rumusnya apa? N pangkat 2N kuadrat ya. Jadi N kuadrat 12 kuadrat berarti sama dengan 144. Nah, udah gampang kan? Terus yang kedua, bilangan persegi panjang yang ke-15. Nah, berarti U ke-15 ya. Jadi U15, tadi persegi panjang apa rumusnya? N plus 1 dikali N ya. Nah, jadi tinggal masukin N-nya ganti 15. 15 plus 1 dikali 15 ya. Jadi 16 kali 15 ya. Jadi hasilnya adalah 240. Nah, seperti itu. Jadi bilangan persegi panjang yang ke-15, 240. Sekarang pola bilangan segitiga ya. Kalau dikatakan bilangan segitiga ya, nah seperti ini ya. Suku 1, suku 2, suku 3, dan seterusnya ya. Tetap 1, 3, 6, dan N. Nah, untuk segitiga ini, yang Miss mau sampaikan, ketika segitiga ya, itu bisa kita ambil dari gambar persegi panjang ya, seperti yang kita tahu. Gambar persegi panjang gitu ya. Persegi panjang itu diambil dari dua segitiga yang sama besar gitu ya. Nah, makanya kalau untuk mencari rumus umum pola bilangan segitiga itu adalah setengah dari persegi panjang. Gitu. Nah, tadi pola umum persegi panjang apa? N plus 1 dikali N gitu kan. Nah, berarti langsung kita kaliin aja. Kaliin setengah karena bagi 2 ya. Nah, jadi muncul seperti ini. Setengah N kali N plus 1. Nah, itu aja rumus umumnya ya. Contoh bilangan ya, segitiga yang ke-20 katanya. Berarti kan U20 ya. Tinggal masukin rumus U20 sama dengan setengah N. Berarti setengah kali 20. Buka kurung N plus 1. Jadi 20 plus 1 gitu ya. Jadi setengah kali 20, 10 ya. Terus 20 tambah 1 ya 21. Jadi 10 kali 21, 210. Jadi suku ke-20 bilangan segitiga adalah 210. Nah, ini yang terakhir, pola bilangan segitiga Pascal ya. Nih, segitiga Pascal ya boleh kamu lihat itu. Jadi kalau segitiga Pascal itu semua satu ya. Jadi dimulai dari 1, terus kanan kiri 1 turun terus ya.
kanan kiri lagi 1, terus sampai 1. Jadi ini juga akan jadi 1 dan di sini juga jadi 1. Terusnya juga 1, di sini juga 1 gitu ya. Nanti lanjut lagi di sini 1, di sini 1. Jadi turun aja. Jadi dia akan membentuk seperti pohon Natal gitu ya. Jadi segitiga ke bawah makin lama makin lebar gitu. Jadi puncaknya 1 terus 1 1. Kemudian ini udah bisa tandain ya. Jadi 1 plus 1 hasilnya 2, kemudian nanti turun lagi 3, turun lagi 3. Jadi diplusin ke bawah. Nah, jadi boleh kita lihat ya. Di sini kan udah ini ya, di plus-plusin. Jadi tinggal kamu pluskan kayak gitu ya. Jadi 1 plus 4 5, 4 tambah 6 10, 6 tambah 4 10, terus nanti balik lagi 5. Nah, lanjut lagi gitu. Jadi lanjut aja terus ya. Jadi 1 tambah 5 6, 5 tambah 10 15, 10 tambah 10 20 ya, 10 tambah 15 10 tambah 5 15, baru 5 tambah 1 6 gitu terus ya. Yuk lanjut lagi. 1 tambah 6 7, terus 6 tambah 15 21, 15 tambah 20 35, 20 tambah 15 35, kemudian 15 tambah 6 21, kemudian 6 tambah 1 7 ya. Jadi tetap aja turun satunya ke bawah gitu ya. Ini kejauhan ya, jadi Miss deketin. Oke, jadi ini 1. Nah, jadi biar nggak jauh teing ya. Oke, sip. Jadi turun aja terus ke bawah ya. Nah, jadi rumus untuk pola bilangan segitiga Pascal adalah Sn sama dengan 2 pangkat n kurang 1. Contoh ya, jumlah bilangan pada segitiga Pascal baris ke-9 ya. Jadi untuk mencarinya, ya, rumusnya Sn kan, berarti 2 pangkat n kurang 1. Oops, sorry. Ini jadi pangkat ya, kurang satunya bukan di bawah. Ya, kurang 1. Nah, jadi ini kan yang ditanya S9 ya, S9 berarti sama dengan 2 pangkat, n-nya ganti dengan 9, 9 kurang 1. Jadi sama dengan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 berapa? 256 ya. Oke. Ya, jadi inilah jumlah bilangan pada segitiga Pascal baris ke-9. Gitu. Nah, penamaan baris ini dari sini ya. Nah, ini baris 1 gitu. Ini baris kedua. Baris kedua gitu ya. Kemudian baris ke-1 kedua ya. Ini baris ketiga dan seterusnya gitu ya. Jadi kelihatan barisnya yang mana aja. Oke, dan seterusnya ya. Oke, sip. Nah, ini aja yang mau kita bahas untuk saat ini. Semoga kamu bisa lebih memahami. Oke, thank you sudah mendengarkan materi dari rumus-rumus dari pola bilangan. Nah, jadi Miss harap kamu sudah tahu nih rumus-rumus pola bilangan tersebut ya. Jadi, untuk kedepannya kamu sudah bisa menentukan suku ke N-nya berapa, jumlah N bilangan pertamanya berapa gitu ya. Oke, see you next time and bye-bye.